Fa in kunta, maka jika engkau wahai Nabi Muhammad fi syakin, ragu, mimma dari apa-apa angzalna yang kami turunkan ilaika kepadamu. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau kamu meragukan tentang kebenaran wahyu dan ajaran yang Allah turunkan kepadamu, seandainya kamu ragu, ini mung seandainya Pak ya, dan Nabi Muhammad tidak akan ragu. Allah ini berfirman seandainya kamu kok masih meragukan wahyu ajaran yang engkau terima dari aku, dari Allah maksudnya. Fas'al, maka wahai Muhammad, tanyalah alladzina, orang-orang yakrauna yang mereka membaca dan memahami al-kitaba, kitab Taurat, kitab Injil, min qablika, sebelummu. Lakot sungguh ja'aka, telah datang kepadamu al-haqqu, kebenaran, mir rabbika, dari Tuhanmu, fala takunanna, maka janganlah engkau menjadi minal mumtarina, orang-orang yang ragu. Nah, dan Nabi Muhammad enggak ragu, Pak. Cuma Allah mengatakan, kalau kamu seandainya ragu, buktikan bahwa ajaran yang engkau terima dari Tuhanmu itu benar. Buktikan dengan cara bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi maupun pendeta-pendeta Nasrani. Coba tanya kepada mereka. Pasti kamu akan mendapatkan jawaban dari mereka bahwa kamu itu adalah nabi terakhir yang sifat-sifatnya ada dalam kitab Taurat dan Injil. Makanya Pak, ketika Taurat, Injil dirubah-rubah, yang tadi saya katakan tadi, ya, Raja Konstantin masuk Kristen, akhirnya kitab Injilnya dirubah-rubah, ajaran Kristen dirubah-rubah. Masih ada Pak pendeta-pendeta yang berpegang teguh dengan ajaran yang benar, itu masih ada. Cuma mereka tidak diakui di istana Pak ya. Mereka tidak istilahnya diberi jabatan karena mereka bersikukuh dengan ajaran yang asli. Akhirnya mereka, pendeta-pendeta ini akhirnya mereka menyingkir. Ya. Buat apa namanya itu, buat gereja di kampung, di padang pasir, di menyendiri begitu mereka. Lah itulah Pak yang kalau ditanya mereka itu tentang Nabi Muhammad, mereka akan menunjukkan bahwa Muhammad betul dia adalah nabi yang terakhir, dan mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Buktinya Pak, buktinya Nabi Muhammad itu pas umur 12 tahun yatim, diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib pergi ke Syam. Sebelum masuk Syam, mereka melewati tempat namanya Busro, tempat Busro, namanya daerah Busro. Di tempat Busro itu ada pendeta namanya Bakhiro. Gitu Pak. Nah, kafilah dagang dari Mekah menuju Syam selalu lewat situ Pak. Ning pendeta Bakhiro ini tidak peduli, tidak perhatian. Cuma ketika saat itu pamannya Rasul Abu Thalib ngajak Nabi Muhammad yang umurnya 12 tahun itu, tumben-tumbennya Pak, pendeta Bakhiro itu mulai kasak kusuk, cari tahu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam apa namanya kitab Injil yang mereka pahami itu disebutkan bahwa di situ ada suatu tempat yang ada pohonnya, dan yang pohon itu nggak pernah disinggahi oleh manusia kecuali Nabi, Pak. Ketika Abu Thalib lewat situ Pak, istirahat di situ membawa Nabi Muhammad, Bakhiro itu kaget Pak. Lah, pohon yang selama ini tidak ada yang ngiyup di bawahnya, karena mereka paham, mereka ketahui yang ngiyup di bawah pohon itu hanya Nabi itu. Tiba-tiba Nabi Muhammad umur 12 tahun itu ngiyup di situ Pak. Bakhiro kaget.
Gek, jangan-jangan ini nabi yang terakhir ini. Wah, akhirnya Bakhira minta kepada rombongan Abu Thalib yang sedang istirahat di daerah situ, diminta untuk ke rumahnya. Silahkan ke rumah, akan kami jamu. Kalian saya jadikan tamu, akan saya beri jamuan. Datang itu Bakhira ngeliatin semua satu-satu, Pak. Apa sudah datang semua? Sudah. Ndak, mesti ada yang belum datang. Tolong datang semua. Abu Thalib bilang, "Oh, ada yang belum datang. Mung cacilik ponakanku umurnya 12 tahun." Bakhira mengatakan, "Tolong didatangkan." Didatangkan tuh Bakhira itu, Pak, jeli banget melihat Nabi Muhammad kecil itu. Terus dibuka punggungnya sini ini, ada stempel kenabian di punggung, di antara dua pundak. Itu dia diceritakan seperti burung puyuh gitu, Pak ya, mentul seperti burung puyuh, dan itu adalah stempel kenabian. Dan Bakhira itu melihat, Pak, melihat tanda-tanda cocok seperti apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Akhirnya Bakhira mengatakan, "Ini apamu? Anak kecil apamu?" "Anak saya, Pak." Bakhira mengatakan, "Enggak mungkin ini punya bapak. Mesti bapak wis mati. Tolong jujur." Abu Thalib jujur, "Ya, bapak wis mati, ini ponakan saya." Lebih membuktikan lagi ini adalah nanti akan menjadi nabi yang terakhir. Akhirnya Bakhira mengatakan, "Wahai Abu Thalib, tolong ini jangan dibawa ke Syam. Ini orang ini kalau ketahuan orang Yahudi akan dibunuh anak ini. Karena orang Yahudi ngerti, Pak, tanda-tandanya itu." Wah, akhirnya Abu Thalib takut kan, Pak. Akhirnya dia menyuruh beberapa anak buahnya untuk kembali pulang ke Mekah ngantar ponakannya Nabi Muhammad itu. Kemudian sisanya dan Abu Thalib melanjutkan dagang ke negeri Syam. Jadi ini, Pak, Allah menyuruh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, seandainya kamu ragu apa wahyu dan ajaran yang kau terima itu, kamu ragu itu kalau itu memang itu benar datang dari Allah, tanya pendeta, tanya rahib yang jujur, Pak ya, yang jujur, tanya mereka, pasti mereka akan menjawab kamu adalah nabi karena sifat-sifatmu ada dalam Taurat dan Injil, mereka mengetahuinya. Dan ini pelajaran, Pak, buat kita. Apa? Untuk nambah iman kita. Berarti kita mengikuti Nabi Muhammad iki wis bener, alhamdulillah. Dan juga ayat ini, Pak, sebagai dorongan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sampai sekarang mereka keliru dalam beragama, agar mereka ayo do melu Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sifatnya itu ada dalam Taurat dan Injil, dan kalian wahai wong Yahudi dan Nasrani itu memang diperintahkan untuk mengikuti Nabi yang terakhir. Wah. Ketika Rasulullah dapat wahyu pertama kali di Gua Hira, ayo, Pak, siapa yang sudah ke tanah suci dan bisa naik ke Gua Hira? Kaya ora ono, rekoso. Ya, coba lihat dari bawah, Pak ya. Gitu. Tapi kalau Bapak ada yang ke sana terus mau ke atas, monggo ya. Monggo, ning rekoso. Ya itu. Itu ketika Rasulullah pulang, Pak, terus takut. Istri beliau, ibu kita Khadijah binti Khuwailid itu akhirnya datang menemui Warokoh bin Naufal. Nah, Khadijah binti Khuwailid dengan Warokoh bin Naufal itu sepupuan, Pak. Warokoh putranya Naufal, Naufal putranya Asad, Pak Asad. Nah, Khadijah putrinya Khuwailid, Khuwailid putrinya Pak Asad. Sepupu kan, Pak? Nah, sepupu. Datang kepada Warokoh. Lah Warokoh ini, Pak, pinter Taurat, pinter Injil. Dia ngaji. Dia baca, dia ngaji, dia bisa nulis, dia bisa. Terus Khadijah tanya, apa yang terjadi pada
suaminya yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa kata Waraqah Pak? Setelah diperhatikan cerita-cerita dari Khadijah, Waraqah bilang itu adalah namus. Namus itu nama Ibrani dari Jibril. Itu adalah namus. Sama seperti yang datang kepada Nabi Musa memberi wahyu. Maksudnya apa Pak? Muhammad itu berarti Nabi terakhir yang datang di Gua Hira memberikan wahyu. Iqra itu adalah sama, yaitu malaikat Jibril yang disebut dengan namus yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Waraqah bilang Pak, kalau nanti aku hidup, aku akan ikut sama Muhammad. Tapi terus nggak selang lama Waraqah meninggal. Kemudian juga Pak, ya, ketika Rasulullah sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul berdakwah di Mekah, mendapatkan pertentangan. Banyak yang nentang dakwahnya Nabi Muhammad. Dianggap gila, dianggap memecah belah persatuan Mekah, dianggap tukang sihir lah, dianggap apa-apa. Nah, ini Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya Pak, hadis nomor 7, beliau menceritakan bahwa Kaisar Romawi yang namanya Heraklius saat itu yang sedang berkuasa itu Pak, melalui pendeta pasturnya itu mereka tahu bahwa saat itu sudah muncul nabi yang terakhir melalui tanda-tanda lah yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Kemudian mereka Heraklius, Kaisar Romawi dan pendeta dan rahib-rahib dan pastor di Roma di negeri Syam itu, mereka dengar dari saudagar-saudagar yang datang dari Mekah, yang datang dari Mekah ke negeri Syam, berdagang di negeri Syam, bahwa di Mekah itu muncul seseorang yang ngaku jadi nabi yang terakhir. Mendengar itu Pak, Heraklius akhirnya memanggil sekelompok saudagar yang dagang di negeri Syam yang datang dari Mekah. Kebetulan Pak, yang dipanggil saat itu oleh Heraklius adalah rombongannya Abu Sufyan. Dan saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islamnya ketika Fathu Makkah. Terakhir beliau masuk Islam. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam Pak. Mereka dipanggil menghadap Heraklius, Kaisar Romawi. Dan Kaisar Romawi bertanya kepada mereka. Kaisar Romawi bertanya, Kaifa nasabuhu fikum? Nasabnya dia bagaimana? Abu Sufyan bilang, dia keturunannya orang baik. Kemudian tanya lagi, apakah ada dari keluarganya dahulu yang menyeru manusia seperti apa yang diseru oleh Muhammad? Muhammad itu punya keluarga enggak yang dulu mengajak orang seperti yang diajak oleh Muhammad? Abu Sufyan jawab, enggak ada. Baru kali itu Muhammad bawa agama yang baru. Heraklius tanya lagi Pak, apa ada dari bapaknya simbahnya yang dulu menjadi raja di Mekah? Abu Sufyan bilang, enggak ada. Simbah-simbahnya enggak ada yang jadi raja. Tapi kalau jadi apa Pak? Jadi sesepuh, banyak sesepuh tapi enggak raja. Terus tanya lagi Pak, Heraklius ini, yang kebanyakan mengikuti itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak atau orang-orang kaya? Abu Sufyan jawab, yang banyak mengikuti orang-orang miskin, orang-orang budak, orang-orang lemah. Terus Heraklius tanya lagi Pak, tiap hari pengikutnya semakin bertambah atau semakin susut menurun jumlahnya? Abu Sufyan menjawab, semakin bertambah. Terus Heraklius tanya lagi Pak,
Apakah ada orang yang sudah ikut Muhammad, ikut agamanya Nabi Muhammad, kemudian murtad karena nggak suka agamanya Muhammad? Abu Sufyan jawab, tidak ada. Ya, paling yang nggak ada orang yang bahkan disiksa-siksa juga tetap istiqomah bertahan, tidak mau murtad. Kemudian Heraklius bertanya lagi, Pak. Sebelum mengaku jadi nabi, apakah dia itu pernah berbohong atau suka berbohong? Abu Sufyan mengatakan, tidak pernah. Sebelum mengaku jadi nabi, nggak pernah bohong. Nah, kemudian Heraklius bilang, berarti memang itu nabi. Sebelum mengaku jadi nabi saja tidak pernah bohong, apalagi ketika sudah ngaku jadi nabi. Tanya lagi Pak Heraklius, Pak. Kalian tentang nggak seruannya, dakwanya? Ya, kita tentang. Oh, Pak. Kamu yang menang terus atau bagaimana? Enggak, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang dia menang. Terus Heraklius bilang, dia itu merintahkan apa toh yang diperintahkan, apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Abu Sufyan bilang, Pak, dia sih nyuruh kita untuk menyembah Tuhan Allah satu, tidak mensekutukannya, dan meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang, dan menyuruh kita untuk sholat, jujur, menjaga kehormatan, menyambung silaturahim. Apa Pak kata Heraklius itu, Pak? Ini ada terjemahannya Pak ya, ada terjemahannya. Heraklius bertanya, menyuruh terjemahannya untuk bilang kepada Abu Sufyan, katakan kepada dia. Dari pertanyaan-pertanyaan itu semuanya, ya kan, jelas bahwa dia adalah memang nabi yang terakhir. Dan aku, kata Heraklius, tidak menyangka kalau nabi yang terakhir itu ternyata datangnya dari Jazirah Arab, dari Mekah. Saya nggak nyangka. Kalau saat ini sudah muncul nabi, saya tahu. Tapi saya tidak menyangka kalau Allah mengutus nabi yang terakhir itu ternyata dari bangsa kalian, yaitu bangsa Arab. Kemudian Heraklius bilang, Pak, ya, itulah betul berarti dia nabi. Kalau memang ditakdirkan ya, aku bisa ke sana, aku akan cium kakinya, aku akan cuci kakinya. Dan ketahuilah, dia dan umatnya akan menguasai tanah yang aku pijak ini, yaitu negeri Syam. Betul kan Pak? Di zaman Khalifah Umar, negeri Syam ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan Baitul Maqdis juga ditaklukkan oleh pasukan Islam. Nah itu, Masya Allah. Cuma masalahnya kan apa Pak? Ya dia sih ngerti Pak. Kalau itu memang nabi, Heraklius tahu kalau itu memang nabi, ya. Cuma dia tidak mau beriman. Kenapa tidak mau beriman? Satu, nabi yang terakhir bukan diutus oleh Allah dari bangsa dia, tapi bangsa Arab, beda bangsa. Yang kedua, kalau dia mengikuti Nabi Muhammad, mungkin nanti tidak menjadi raja. Eman-eman, bondo, iman-iman, pangkat iman-iman kedudukan, akhirnya tidak mengikuti Nabi Muhammad. Ya itu menyesalnya kapan? Besok toh Pak. Dari kiamat, nyesal sejadi-jadinya. Kenapa dulu tidak ikut Nabi Muhammad? Alhamdulillah Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah memberikan kita semangat kemauan untuk ngaji Quran itu jarang Pak. Nah, Rasul ketika ke Madinah itu Pak, wong Yahudi di Madinah itu udah keluar pengen melihat iki Nabi tenan ora. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad, ternyata mereka satu sama lain, wong Yahudi itu pada ngomong, bener, sifatnya ada dalam Taurat kita. Ini ketika mereka tanya satu sama lain, piye, ikut tidak? Mereka sombong Pak, merasa bangsa mereka paling tinggi, sombong, nggak sudi aku melu Muhammad. Sebab Muhammad wong Arab, awake dhewe wong Yahudi, sombong. Popo itu nek sombong menganggap dirinya paling baik itu ya memang susah menerima
Naran Pak. Alhamdulillah kita ini ya bukan orang Arab, bukan orang siapa, irunge pesek, ora putih, ora dhuwur Pak ya, ora bule ning Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.